Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11. Diketahui sebuah limas TABC dengan rusuk TA, TB, dan TC saling tegak lurus satu sama lain pada titik T. Oke, berarti ini tegak lurusnya di T ya. Emang bisa ya tegak lurus di T? T itu di puncaknya loh, nggak mungkin ya. Berarti kemungkinan besar gambarnya kurang lebih tuh seperti ini loh. Nih, ya kan? Terus ini tuh tegak lurus ya. Oke, ini bagian belakangnya ya. Nah, ini tuh tegak lurus juga nih sama ini. Itu mereka membentuk ini tegak lurus, terus ini ke sini tegak lurus, ini ke sini tegak lurus. Nah, berarti ini kita gambarnya seperti ini. Ini dan ini ya. Dengan di sini adalah T, berarti di sini TA, TB, TC-nya bebas. Cuman tinggal harus perhatikan. Ini yang sama AB dan AC dan AT. AT-nya 2. Berarti kemungkinan besar yang berarti biar sama otomatis segitiganya itu kalau biasanya gambar kayak gini ya. Kalau ada siku-siku itu biasanya pasti ini sama. Ini 2 akar 2 berarti bila kita bisa bilang ini B, ini C, dan ini A. Dan ini AT adalah 2. Katanya, jika alfa sudutnya adalah sudut antara bidang ABC dengan TBC, maka tan A-nya berapa? Oke, berarti kita harus tarik garis sebagai perwakilan. Kalau misalnya boleh nggak kalau saya bilang garisnya itu yang ini? Salah. Kenapa? Kalau keambil di sini, kalau saya tarik ke sini lagi dengan garis yang beda, otomatis sudutnya beda dong. Nah, sudut yang tepat yang mana? Nah, kita ambilnya tuh yang ini. Set. Inilah sudut alfa yang dimaksud. Jadi kalau kita ubah begini, ini adalah T, ini adalah A, dan ini adalah P lah kalau kita bisa bilang ya. Ini 2, ini alfanya, berarti kita desak depan per samping. Berarti kita tinggal butuh AP-nya aja. Bagaimana mencari AP? Perhatikan gambar segitiga yang di bawahnya. Kalau AP itu kan berarti kan di sini nih P-nya. Berarti kalau kita gambar segitiga yang di bawahnya, maka ini A, ini adalah P, ini C, ini A, di mana A, B, C ini adalah sesuatu yang tegak lurus ya. Nah ya. Oke, yang pasti bisa kita tahu adalah ini 2 akar 2, ya kan? Set. Ini pun juga 2 akar 2, ya kan? Oke, wait. Ternyata bentar. Kalau kayak gini, makanya ada yang salah kita gambarnya ya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat kalian TA, TB, TC berarti kemungkinan besar di sini yang bakal tegak lurus ya, saling tegak lurusnya. T-nya kita tukar ya. Kita tukar jadinya di bawah. Nah, oke. Jadinya berarti ini T-nya itu di bawah sini. Karena ini juga bisa dibilang kubus yang apa ya gambarnya. Biasanya kalau kita gambar limas kan ke atas. Nah, ini berarti begini ya. Jadi ini kalau dibikin tuh kalau tidur di atasnya tuh nanti saling tegak lurus gitu lah. Ya. Oke. TA-nya tetap ini 2. Nah, AB dengan AC, nah biar pas sesuai ya. Ini dengan yang di sini tuh sama. Nah, berarti untuk membentuk ABC ya, ABC dengan TBC, berarti tetap sama ya. Cuma bedanya sekarang ini ditukar, ini adalah huruf A-nya ya. Ini adalah huruf A-nya dan ini adalah huruf T-nya. Nah, berarti tinggal nyari TP-nya nih. Nyari TP-nya gimana nih? Nah, gimana kira-kira? Nah, kalau ini kan kita perhatiin bahwa segitiga di bawahnya ya. Segitiga di bawahnya kan T, ini C, ini B. Kalau berhubung ini sama, saya bisa jamin bahwa yang di bawahnya itu pasti sama juga. Yang di bagian sininya nih. Nah, jadi TB sama TC itu sama. Nah, kenapa? Karena kalau kita perhatikan TB sama TC itu adalah terdiri dari penyusun yang kalau kita bisa bilang sama ya. Ini T, ini adalah ini A, ini T, ini B. Sehingga ini kan 2 akar 2, AT-nya ini 2, TB-nya bisa kita cari. Dan ini juga akan sama ketika kalau misalkan kita nyari bahwa ini A, ini C, ini T, dan ini 2 akar 2, dan ini adalah 2. Maka dapat dikatakan kan bahwa TB sama TC itu sama. Ya udah, TB sama dengan TC sama dengan akar dari
2 akar 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Jadinya TC itu sama dengan akar dari 8 dikurang 4. Jadi TC-nya sama dengan akar 4 sama dengan 2. So, di sini 2, di sini 2. Nah, sekarang BC-nya gimana? Nah, sekarang kalau misalkan BC-nya, nah kan di sini dibilang nih, TB, TA, dan TC saling tegak lurus. Berarti ini kan tegak lurus nih ya. Tadi kita setuju ya bahwa TA sama TB sama TC itu saling tegak lurus. Berarti kalau nyari BC-nya gimana? Ya bisa lah, tinggal pakai Pythagoras lagi. Berarti kalau di sini 2, di sini 2, maka panjang BC-nya ya tinggal bisa kita cari dengan berarti BC sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau kalau kalian memang udah ini 2 sama 2 kayak gini, pasti di sini jawabannya 2 akar 2. Nah, berarti ini akar dari 4 tambah 4, berarti BC-nya sama dengan akar 8, sama dengan 2 akar 2, seperti itu. Nah, sekarang kalau BC-nya 2 akar 2, ya kan? Terus kan kalau misalnya kita kan mau nyari TP nih, ya. Nyari TP itu adalah, kalau kita tambahkan garisnya itu, nyari TP itu adalah yang dari sini ke sini ya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mencarinya? Ya, tinggal kita akalin dengan cara, sebenarnya boleh dengan Pythagoras boleh, atau dengan konsep luas juga boleh. Kalau pakai konsep luas, itu sebenarnya begini. Luas segitiga ini saya mau pakai yang modelnya begini, T, C, B, sama kalau saya ambil begini, pasti sama dong, kan sama-sama segitiga TBC. Cuman bedanya adalah kalau misalkan luas yang gambar yang A ini sama yang B ini, gambar yang pertama ini sama gambar yang kedua, alias ini nomor 1 deh, ini nomor 2. Maka luas 1 sama luas nomor 2 kan pasti sama. Cuma bedanya adalah cara ngitungnya. Kalau luas 1 itu adalah BT dikali CT ya, BT dikali CT per 2 gitu ya. Per 2 sama dengan luas kedua itu adalah BC dikali PT. Nah, karena ini ada huruf P ya, sebenarnya di sini ada huruf P. BC dikali PT per 2 juga. So, tinggal coret. So, BT-nya itu adalah 2 dikali CT-nya 2. Berarti dengan BC-nya adalah 2 akar 2, maka PT itulah yang dicari. Berarti nyari PT itu berarti 2 dikali 2 per 2 akar 2 itu akan setara dengan PT-nya. So, PT-nya itu sama dengan ini coret, jadinya 2 per akar 2. Nah, ya kan, jadinya berarti berapa tuh? Akar 2 ya. Berarti PT-nya itu setara dengan akar 2. PT-nya akan setara dengan akar 2. Atau menggunakan Pythagoras. Kalau gunakan Pythagoras ya tinggal berarti nyari yang kedua adalah CT itu sama dengan PT ya yang ditanyakan. TP sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang. Nah, karena berhubung ini dibagi sama rata, maka ini kan akar 2, ini akar 2 kan. Dikurang akar 2 pangkat 2. Jadi TP itu sama dengan akar dari 4 dikurang 2. Jadi TP itu adalah akar 2 juga ternyata. Toh sama ya, terserah seketemunya aja. Nah, berarti kalau misalnya ini sama-sama akar 2, berarti kan ini jawabannya fix ketemu nih, TP akar 2 nih. Tinggal nyari tan alfa berarti depan per samping, 2 per akar 2. Nah, berarti tan alfa sama dengan 2 per 2 akar 2. Atau setara dengan akar 2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, jadi jawabannya A. Nah, kalau untuk mencari yang dari ininya, kalau misalnya kalian mau pakai cara lainnya, monggo. Karena untuk dimensi 3 itu dibilang caranya satu doang tuh enggak juga ya, karena emang kalau misalnya untuk soal tertentu aja tahapnya tuh bakal seperti ini, tapi enggak semuanya. Jadi tinggal tergantung seketemunya aja yang bisa dicarinya. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini ada fx ya dengan seperti ini. Kemudian dengan batasan min 1 sampai 2 mempunyai titik maksimum di tempat tertentu. Nah, maka nilai dari B dan A-nya ini dengan batas atas B, batas bawah A dengan f aksen x dx adalah berapa? Kalau kita perhatikan berarti ini kan integral BA ya, integral B
dari f aksen x dx ini akan setara dengan yang namanya ya fx kalau kita masukkan batas atas b dan batas bawah a. Alias kita bisa bilang fb dikurang fa. Ya. Nah, terserah kalian mau masukin dulu, nanti tinggal kalau ketemu a sama b-nya tinggal masukin, atau nanti aja juga nggak apa-apa ya. Terserah sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita mau fokus ke nyari a sama b dulu. Nah, jadi intinya nyari a sama b itu pasti kalau kalian perhatikan berarti ini adalah masalah maksimum minimum ya. So, berarti ini ada hubungannya dengan aplikasi turunan. Berarti fx itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x. Maka dengan interval seperti ini, kira-kira ada di mana sih maksimum sama maksimumnya ada di mana? Oke, berarti f aksen x ini adalah 1/3 kali 3x pangkat 2 ya. 1/3 kali 3x pangkat 2 jadinya x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 ya. Oke, berarti untuk turunannya kalau misalnya per tahap kalian bisa seperti ini ya. Seperti ini, jadinya 1/3 dikali 1/3 dikali x pangkat 2 kan dikurang 1 ya pangkatnya ya. 2 kali 2 kali x pangkat 1 ditambah 3. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Nah, kemudian kita cari kan harus sama dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. So, penyebab 0-nya adalah x dikali hasilnya 3 kali ditambah hasilnya min 4 adalah x3 dan x min 1. Nah, berarti di sini x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 ya. So, berarti di sini punya 3 dan punya 1. Nah, tapi kalau kalian perhatikan ternyata 3 ini tidak termasuk ya. Tidak termasuk dari wilayah di sini. Tapi apakah 3 ini maksimum atau minimum ya? We don't know. But let's check. Yang di wilayah pertama ini berarti kita pilih x-nya sama dengan 0. Nah, sekarang masukkan ke dalam sini. Kalau kita masukkan ke dalam sini, kira-kira hasilnya apa? Nah, ternyata ketika kita masukkan, berarti f aksennya ini akan lebih besar daripada 0. Ya kan, kalau dimasukin 0 dikali min 3, itu min 3. 0 dikurang 1 itu min 1. Min 3 kali min 1 kan plus 3. Lebih besar 0. Kemudian untuk wilayah kedua, x-nya ini kita masukkan 2. Ini ternyata f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Nah, yang ketiga, ini kalau kita masukkan x-nya 4, maka f aksen x-nya lebih besar 0. Nah, artinya apa? Artinya dapat kita katakan bahwa gambar kurvanya ini, gambar kurva si fx-nya ya, akan naik ketika dari sini, kemudian ini turun, kemudian ini lagi naik. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa maksimum itu ketika x sama dengan 1 dan minimumnya ketika, kan paling rendah ya, berarti minimum ketika x-nya sama dengan 3. Nah, berarti 1 ini termasuk. Dan kalau kalian perhatikan, ternyata min 1 sampai 2. Berarti dari sini nih ya. Dari sini batasnya ini min 1 dan sampai ini 2. Maka ternyata di antara min 1 sampai 2 yang paling maksimum tetap yang x sama dengan 1. Ya udah, berarti kita ketemu maksimumnya ketika x sama dengan 1. Dan di mana untuk mencari titik maksimum ya. Untuk mencari titik itu butuh nilai. Nah, jadi kita masukkan nilainya dulu. Nilai max-nya ini berapa? Nilai max-nya ini ya tinggal kita masukkan ketika f-nya sama dengan 1. Nah, sehingga jadinya 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Nah, berapa tuh? F1 sama dengan 1/3 dikurang 2 ditambah 3. Sama dengan ini per 3. 1 dikurang 6 ditambah 3 ya. Ditambah 9 ya. Jadinya berapa tuh? Min 5 tambah 9, 4/3 ya. Nah, oke, karena berhubung F1 yang 4/3 dapat dikatakan bahwa titiknya ini sama dengan 1,4/3. Nah, ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja nih berarti kan kita udah punya ini ya, bahwa nilai nilai yang di sini itu akan sama dengan ini. Ya udah, tinggal kita masukkan aja tuh, FB dikurang FA. Nah, berarti FB-nya itu berarti kita masukkan B ya. B-nya berarti ini F4/3 dikurang F1. Ya udah, tinggal kita masukkan 1/3 dikali 4/3 pangkat 3
dikurang 2 kali 4 per 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 per 3. Nah, dikurang dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. So, kita hitung ya. Karena berhubung di sini pecahan ya. Oke, kalau kita masukkan berarti ini 1/3 dikalikan dengan 64 per 27 ya. 64 per 27 dikurang 2 dikali 16 per 3 ditambah 12 per 3. Oke. Set. Kemudian ini dikurang, ini 1/3 kali 1 dikurang 2 ditambah 3. Oke, berarti kalau misalnya ini kita bisa masukkan bahwa atau kalau enggak kan kita tidak tahu kan F1 itu jawabannya adalah 4/3 ya. Oke, langsung aja di sini 4/3. Ini 4/3. Ya udah, berarti ini tinggal 64 per 3 kali 27 ya. Dikurang 32 per 3 ditambah 12 per 3 dikurang 4 per 3. Sehingga kita harus samakan setara dengan berapa? Dikali 27 semua ya. Dikali 27. Ya, bawahnya dia namanya 64 atau inilah, lebih tepatnya ini 81 ya kan. 64 per 81 ini 4/3. Jadi ini sama dengan per 81 ya kan. 64 dikurang 32 dikali 27 ya. 864 ditambah 12 kali 27 324 dikurang 4 dikali 27 adalah 108. Berarti ini jawabannya kurang lebih berapa tuh? Sorry. Ini 16/9 ya. Kok 16/3? Jadi 32 kali 9 aja. 32 dikali 9. 288 ya, sorry. 288. 288. Ini 9. Ini juga 9. Oke, berarti tinggal hitung 64 dikurang 288 ya. 64 dikurang 288 tambah 324 dikurang 108. Minus 8. Minus 8 per 81. So, jawabannya ternyata tidak ada ya. Jawabannya benar-benar minus 8 per 81 ya, bukan plus. Karena apa? Nilai dari ini ya wajar ya, kalau minus ya wajar. Nah, kenapa kok bisa minus? Nah, mungkin ini nanti kalau mungkin nilainya emang gak ada jawabannya. Kenapa kok bisa dibilang minus juga? Di sini ada beberapa bukti lagi, satu sih, nggak beberapa. Sekarang kan kita tahu bahwa kalau berdasarkan ini kan integral dari f aksen x. Alias kalau misalnya kita mau mencari integral itu kan bisa dipakai buat mencari luas ya. Oke, berarti luas dari yang f aksennya. F aksennya itu adalah si ini ya. Nah, kalau kita gambar kan berarti artinya ketika 1 dan ketika 3 ini dia otomatis kan kalau kita lihat ternyata kalau kita masukkan berarti dia ini minus, ini intinya ketik ini minus ada di bawah dan ini plus ada di atas, ini juga plus ada di atas kan kalau tadi gambar. Berarti kurang lebih itu gambarnya begini kalau f aksen x-nya. Nah, kalau kita misalkan wilayah dari 4/3 sampai 1 ya, alias berarti ini 4/3 itu ada di sini kurang lebih ya. 4/3 itu kurang lebih di sinilah. Kalau kita masukkan berarti nilainya nih akan ada di sini. Inilah yang dimaksud. Nah, jadi jawabannya adalah minus 8 per 81. Jadi minusnya itu karena ada di bawah sumbu X. Gitu loh. So, next kita lanjut aja ya. Berarti emang ini gak ada jawabannya. Antara entah ini tipe soalnya salah atau kayak gimana ya juga nggak tahu. Karena kalau misalnya mungkin kalau emang tipe dari jawabannya ya emang kemungkinan besar salah ya. Nah, atau kalau misalnya ini mungkin dari sininya kebalik nih. Harusnya ini atasnya A, bawahnya B. Bisa jadi. Nah, atau juga kalau emang misalnya mesti jawab ya jawabnya yang paling mendekati ya jawabannya E. Tapi di sini saya jawaban bukan jawaban aslinya ya kalau 8/81. Jawaban aslinya adalah min 8/81.
Mungkin arti nilai di sini mungkin besarnya aja kayaknya, mungkin ya, maksudnya besarnya aja tanpa menandakan arah. Kenapa? Karena kan emang ini kalau luas ke bawah, ya luas itu ada di bawah ya minus. Tapi besarnya nilainya ya tidak minus, nilainya itu plus gitu loh. Ya, mungkin itulah yang dimaksud ya. Jadi kalau misalnya emang harus jawab, ini jawabannya E gitu. Tapi ya kalau misalnya ini coba kalian mungkin cari informasi kalau misalkan apakah misalkan nilai kayak gini nih minus itu berpengaruh ya. Oke. Kalau misalnya emang berpengaruh, tinggal langsung aja kasih tahu di kolom komentar kalau berpengaruh. Berarti tetap gak ada jawaban. Kalau misalnya nggak berpengaruh ya jawabannya E gitu, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Nah, sebuah kubus memiliki 8 buah titik sudut, ya wajar ya. Nah, titik awalnya adalah 0. Nah, 0 ini berarti kemungkinan besar ini di pojok. Kemudian 2,0,0 itu artinya berarti mendatar ya. Mendatar di 2 dan nggak ke atas, nggak ke bawah. Ya nggak ke atas, nggak ke bawah, terus nggak ke depan, nggak ke belakang gitu ya. Jadi ke kanan doang. Sebesar 2, jadi ini A-nya. Kemudian B-nya itu 2,2,0, artinya berarti dari pusatnya itu ke kanan 2, ke atas 2 ya. Dalam hal ini saya bikin Y-nya di atas ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian C itu adalah 0,2,0. Nah, berarti di X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 0 gitu. Nah, tapi biasanya kalau untuk ini berarti ini jangan. Biasanya kalau untuk X sama Y sama Z-nya itu Z-nya ke atas ya. Jadi X sama Y ini adalah kalau kita gambar ya dalam sumbu koordinat itu adalah ini kita pakainya adalah ini X, ini Y, dan ini Z. Jadi ke atas itu Z ya. Ke kanan X, ke depan belakang ini adalah Y-nya. Oke, berarti dengan kurang lebih seperti ini, maka di sini A-nya 2, berarti B-nya 2 tuh ada di sini. Ya, artinya berarti udah ke kanan 2, ke atas 2. Kemudian C-nya ke atasnya ada 2, berarti begini. Ini adalah bagian bawahnya berarti kemungkinan besar ya. Oke. Bentar dulu. Ini adalah B, ini adalah C-nya. Kemudian D itu adalah 0,0,2, berarti ke atas 2. Ke atas 2 ya. Ke atas doang. Berarti D-nya ada kurang lebih di sini. Ini adalah titik D-nya. 2. Kemudian E itu adalah ke kanan 2, ke atas 2, berarti ada di sini. Ya, ini adalah E-nya. Kemudian F-nya adalah ke kanan 2, ke atas 2, ke belakang 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah titik F-nya. 0,2,2 artinya berarti ke depan belakang 2, ke atas 2. Berarti kurang lebih begini. Ya. Oke. Taruh. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Ya. Jadi kubus O, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ditanya nomor satunya panjang OF. O ke F ini kalau kita lihat kan berarti ini panjang rusuknya 22 semua ya. Berarti kalau panjang OF ini kan kita tahu bahwa OF ini adalah diagonal rusuk. Diagonal rusuk ya. Diagonal bidang. Diagonal bidang apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang kubus, di mana diagonal ruang kubus itu adalah S akar 3. Jadinya berarti 2 akar 3. Atau ya kalau mau ya tinggal pakai Pitagoras saja ya kalau lupa. Pitagorasnya gimana? Pakai segitiga seperti ini. Nah, mungkin biar kelihatan mungkin begini ya. Nah, begini. Pakai segitiga begini. Nah, jadi nyari ini G, ini A, ini C, nyari AG, terus nyari AC-nya pakai segitiga yang di bawahnya. Segitiga yang di bawahnya ini A, O, C gitu. Ini 2, ini 2, ini 2 akar 2, ini 2 akar 2, ini 2, pasti ini 2 akar 3. Gitu ya. Oke, berarti nomor 1 kita bisa nyatakan salah. OF merupakan diagonal bidang kubus, salah ya. Diagonal ruang, bukan diagonal bidang. Diagonal bidang itu yang pinggirannya. OF dikali AG, O ke F dikali AG. Mungkin ini panjang ya, karena kalau misal bisa untuk yang ketiga ini kita bisa cek dengan cara seperti ini 3.
OF dot AG itu sama dengan panjang OF dikali panjang AG dikali cos antara mereka berdua, cos alfa. Panjang OF itu kan tadi udah ketemu 2 akar 3. AG itu, A ke G ini begini. Sama juga. 2 akar 3 dikali cos yang membentuknya adalah, berarti ini silang ya. Berarti kalau silang gini berarti bentuknya, oke. Kalau misalnya kita tambahin garis kan berarti kurang lebih begini ya. Ini bakal kita kopas dulu. Kurang lebih gambarnya sama ya. Cuma bedanya adalah yang saya mau tambahin untuk AG, kan AG-nya udah ada. Berarti ini saya mau hapus bawahnya aja biar nggak ganggu. Berarti untuk A ke F, O ke F itu kan yang begini ya. Kalau kita gambar ke atas ini. Nah, berarti kalau misalnya kalian perhatikan ini ada membentuk sebuah segitiga ya sebenarnya lebih tepatnya. Segitiganya yang ini nih. Nah, berarti sudut yang membentuk antara OF dengan AG itu adalah yang ini ya. Oke, berarti membentuk sebuah segitiga, berarti kita cari dulu nih. Set, set, set. Nah, seperti ini kurang lebih segitiganya. Ini G, ini F, ini adalah mungkin tambahin T ya. Dan ini kita tahu bahwa ini panjang rusuknya 2. Dan ini pasti G ke T ini adalah setengah diagonal ruang. Jadinya harusnya 2 akar 3, berarti ini akar 3. Ini adalah akar 3. Nah, sekarang berapa sudut besarnya di sini? Tinggal kita pakai yang namanya aturan kosinus kan. Berarti 2 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurang 2 dikali akar 3 dikali akar 3 dikalikan dengan cos alfa. Gitu ya. Berarti ini 4 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 6 ya. Dikali cos alfa. Jadinya berarti ini 4. Berarti ini 4 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan min 6 cos alfa. Sehingga kita bisa katakan bahwa 4 dikurang 3 dikurang 3 itu 1 dikurang 3 min 2 ya. Berarti min 2 dikali min 2 sama dengan min 6 cos alfa. Berarti cos alfanya sama dengan min 2 per min 6. Alias berarti cos alfanya sama dengan 1 per 3. Ya udah, cos alfanya 1 per 3 nih. Nah, 1 per 3. Berarti jawabannya harusnya adalah ini 2 kali 2 4 kali 3 12 ya. Nah, alias atau ini bisa ini sama coret ya. Jadinya jawabannya 4. Harusnya 4 nih. Oh, fix, terbukti salah. Tapi kalian mau misalnya kalau mau tahu value-nya berapa ya ini. Harusnya kan kalau misalnya 1 salah, 3 pasti fix salah ya. Nah, terus 2 kalau 2 salah belum tentu 4 salah. Karena bisa jadi 4-nya benar. Nah, pas kita cek ternyata kalau sinus sudut antara OF dengan AG dari sinus sudutnya ya, berarti dari nomor 4 ini kita tahu bahwa cos alfa itu adalah 1/3. Alfa cos sami, samping per miring. Berarti ini berarti ini X ya. X-nya adalah akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi X-nya itu adalah akar 9 kurang 1. X itu adalah akar 8. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa sin alfa sama dengan akar 8/3. Wow, betul ya. Nah, jadi saya ngasih tahu benarnya itu juga karena emang ada buktinya ya. Sin alfanya sama dengan akar 8/3. Jadi terbukti kalau misalnya 1 salah, kemungkinan besar 3 salah. Soalnya takutnya mungkin bisa tipe jawaban lagi kan, kita nggak tahu ya. Oke, 1 dan 3 betul, 1 dan 3 salah, dan 2-nya kalau pas dicek ternyata salah ya. So tinggal 4 doang yang benar. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah yang D, domba ya. 4 saja benar. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 14. Oke, untuk soal nomor 14, jika sin 10 adalah A, maka 1 per sin 10 tambah ada sin 70. Itulah yang harus kita cari dulu. Yang kita harus cari tahu dulu ya. Sin 70 itu kalau kita hubungkan sama supaya ada sin 10 berarti sin 60 tambah 10 dong. Sehingga dengan aturan ini berarti sin cos sin 60 cos 10 ditambah cos 60 sin 10. Nah, berhubung sin sama cosnya cos 10 belum ada, ya kita pakai apa? Ya, bantuan segitiga siku-siku, dan ini adalah sudut 10 derajat misalkan. Berarti sin demi depan per miring seperti ini, dan ini pasti 1 dikurang A kuadrat ya. Oke, sehingga kita langsung dapat bahwa sin 70 itu adalah
ini setengah akar 3 dikali akar 1 kurang A kuadrat ditambah ini berapa nih? Cos 60 itu setengah dikali sin 10 itu adalah A. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini setengah dikali akar 3 dikali akar 1 kurang A kuadrat ditambah A. Nah, sekarang berhubung ini kan dikurang, nah berarti terus habis itu hasilnya angkanya bagus, berarti ini kita nggak bisa pakai yang sistem yang ini. Jadi sin 70-nya kita nggak usah rubah ke dalam bentuk seperti ini. Terus rubahnya gimana? Nah, sekarang kalau misalkan ya di sini kita hilangkan aja dulu untuk yang ini, berarti ini nggak bisa kepake ya. Bukan salah, tapi nggak bisa kepake aja. Nah, sekarang kita tahu bahwa sin 70 itu adalah sin 90 dikurang 20. So, berarti ini akan setara dengan yang namanya cos 20. Oke, berarti di sini untuk yang pertama, yang kita cek untuk yang pertama dulu, katanya 1 per sin 10 itu sama dikurang 4 dikali sin 70 sama dengan berapa? Ya udah, berarti ini kan kalau kita bikin jadinya per sin 10 ini 1 dikurang 4 dikali sin 70 atau lebih tepatnya cos 20 ya langsung ya. Cos 20 atau ini langsung aja di sini langsung cos 20 deh saya tulisnya ya. Jadi biar nggak usah pakai ribet. Ini cos 20. Nah, cos 20 dikali dengan yang namanya sin 10. Oke, ini cos kali sin ya. Apa tuh? Nah, terus ini kita kaitkan dengan apa? Nah, ingat ya. Kan kita tahu bahwa kalau ini kan rumus perkalian ya. Nah, rumusnya apa? Bahwa kan kita tahu bahwa 2 cos alfa kali sin beta itu sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan ini kita lanjutkan, berarti kan karena berhubung di sini 4, maka di sini kita bisa rubah jadinya 1 dikurang 2 dikali 2 cos 20 dikali sin 10 per 10. Jadi di sini kita bisa bilang dikurang 1 dikurang 2 dikali sin 30 ya. Sin 30 dikurang sin 10 ya. Sin 10-nya hilang. Nah, ini sin 10 kan jadinya. Berarti 1 dikurang 2 dikalikan dengan setengah dikurang sin 10 per sin 10. Sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 2 kali sin 10 per sin 10. Nah, berarti ini kan habis nih. Ya kan ini habis nih. Nah, berarti sama dengan 2 sin 10 per sin 10. Ya sama dengan 2. Ternyata nomor 1 betul. Oke. Sekarang kalau nomor 1 betul, yang kita cek adalah yang nomor 2-nya aja. Ya. Nomor 2, kalau mau nomor 3. Oke, kalau nomor 2 berarti berhubung cuma beda ganti tanda ya. Berarti di sini kan yang kita ganti bahwa ini kan kalau ini plus, ini plus, ini plus, ini plus gitu ya. Berarti kita bisa rubahnya langsung dari sini aja ya. Langsung kita cepatkan aja. Nah, berarti ini kita kopas, nanti jadinya bentuknya yang plus. 1 ditambah 2 dikali sin 30 dikurang sin 10 per sin 10. Sama dengan 1 ditambah 2 kali setengah dikurang sin 10 per sin 10. Sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 2 sin 10 per sin 10. Ternyata kalau kita masukin berarti gimana? Ini 2 ya. 2 dikurang 2 sin 10 per 10. Harusnya 2 dikurang 2A gitu ya. Nah, atau lebih tepatnya ini berarti 2 dikurang 2A per A. Ya, ini ada sin 10-nya ya. Alias atau kalau enggak ini 2, 1 kurang A per A. Ternyata salah ya. Oke, berarti nomor 2 nih salah nih kalau tambah. Sekarang yang ketiga, kalau kita cek ya, hasilnya benar ya. Nah, kalau harusnya kayak gini berarti ini kemudian yang ini adalah fix benar. So, jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, sama nomor 3 ini tinggal kita dari sini kita rubah ya. Jadi, cuman karena berhubung ini 4, ini jadi 2 di sini ya. Berarti kalau di sini 8, di sini jadi 4 aja. Ya. Oke, berarti 1 dikurang 4 dikali sin 30
dikurang sin 10 per sin 10 berarti sama dengan 1 dikurang 4 dikali setengah dikurang sin 10 per sin 10. Ya, sama dengan berarti ini kita bisa bikin 1 dikurang 2 ditambah 4 sin 10 per sin 10. Jadi di sini kalau kita bisa bikin kan jadinya 4 sin 10 dikurang 1 per sin 10. Nah, ini sama-sama bagi sin 10 nih, jadinya 4 sin 10 per sin 10 ya, dikurang 1 per sin 10. Nah, berarti sama dengan 4 dikurang super A. Nah, betul ya ternyata. Kalau yang di bawah ini bakal tetap salah, kalau mau kita rubah kayak gimana pun juga, kalau ini kita rubah jadinya 2 per, ini jadinya 2 per A ya, atau ini juga kita bisa rubah jadinya 2 per A, 2 per A dikurang 2. Itulah yang bentuknya yang ekuivalen lagi kayak model kayak gini. Ternyata enggak ya. Nah sekarang kita rubah lagi, karena berhubung ini nomor 4 ya, berarti nomor 4-nya di sini aja. Tapi berhubung di sini 4 ini 2, berarti ini kalau 16 jadi 8 ya. Oke, berarti jadinya 1 dikurang 8 dikalikan dengan sin 30 dikurang sin 10 per sin 10. Oke, berarti sama dengan 1 dikurang 8 kali setengah dikurang sin 10. Biar tahu ya bentuk aslinya kayak gimana, karena ini kan cuma belajar aja. Nanti kalau kalian ngerjain 1 udah benar, 2 salah, langsung aja jawabannya B, gitu aja ya. 1 dikurang 4 ditambah 8 sin 10 per sin 10. Berarti ini sama aja 8 sin 10 dikurang 3 per sin 10. Berarti ini sama aja kayak 8 sin 10 per sin 10 sama dengan dikurang 3 per sin 10. Jadi jawabannya adalah 8 dikurang 3 per A. Itulah jawabannya ya. Ternyata jawabannya adalah seperti ini, 8 dikurang 8 min 3A. Ternyata salah. Harusnya kan 3 per A ya, bukan 1 per A. Nah, ternyata kan benar kan, ternyata 4-nya salah. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 15, nomor terakhir. Oke, soal terakhir nomor 15. Kita tahu bahwa fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 per x tambah 2. Katanya maka pernyataan berikut yang benar adalah ini f aksen maksimum dan memiliki titik ekstrim. Oke, berarti ini ada hubungan dengan aplikasi turunan. So, kita turunkan dulu. Nah, ini berarti U-nya x kuadrat kurang 2, berarti U aksennya sama dengan 2x. Kemudian ini akan menjadi V-nya sama dengan V-nya nih bikinnya begini ya, V x tambah 2, maka V aksennya sama dengan 1. Ya udah, tinggal kita turunkan menggunakan rumus aturan perkalian U aksen kali V tambah V aksen kali U pembagian ya, per V kuadrat. Nah, F aksen X ini berarti karena pembagian berarti dikurang ya, dikurang. Nah, dikurang V aksen U. Oke, berarti jadinya U aksennya itu adalah 2x dikali V-nya adalah x tambah 2 dikurang V aksennya 1 dikali x kuadrat kurang 2 per x tambah 2 pangkat 2. Jadi F aksen X-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 4x dikurang x kuadrat ditambah 2 per ini x kuadrat tambah 4x ditambah 4. F aksen X-nya sama dengan x kuadrat tambah 4x ditambah 2 per x kuadrat tambah 4x ditambah 4. Oke, kemudian f aksen 2 sama dengan f aksen kalau dimasukin min 2 sama dengan 0, jelas salah. Kenapa? Ketika kita pengerjakan ini, kalian sudah pasti bakal bisa lihat bahwa di bagian sini, bagian sini aja deh ya, yang gampangnya. Ingat, di sini ada syarat pecahan ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X tambah 2 pangkat 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tambah 2 ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, ini kan udah diturunin nih. Berarti ketika X min 2 ini dimasukin, berarti bawahnya nggak boleh. So, 1 salah dan 3 sudah pasti salah. Ya, jadi 1 salah, 3 salah. Kenapa? Karena nggak mungkin ya maksimumnya di X min 2, sedangkan kalau kita masukin F min 2 ke dalam turunannya aja nggak bisa hasilnya 0 gitu loh.
Karena kalau kita masukin ternyata berarti F aksen min 2 ini kalau kita jawab berarti menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi gitu. Jadi nomor 1 salah, nomor 3 salah, pasti udah jawabannya 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nah, cuman kita harus cek juga ya, maksudnya ini sekaligus belajar ya biar ngerti juga. Yang kedua, kalau misalkan kita cek berarti F min 2 min akar 2 sama dengan 0, F aksen ya, sorry ya. Nah, berarti dimasukin berarti jadinya min 2 min akar 2 pangkat 2 ditambah 4 kali min 2 dikurang akar 2 ditambah 2 per ini min 2 dikurang akar 2. Nah, ini kita masukinnya ke sini aja ya. Jadi atasnya ke bawahnya nggak usah kita jabarin. Jadi min 2 min akar 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, ternyata sama kalau kita lanjutkan berarti ini hasilnya di atas itu adalah 4 ditambah 2 dikurang 4 ditambah 4 akar 2 ya. Wait loh. Ini kan ini min 2. Kan ini kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Oke, 4 akar 2 tambah 4 akar 2 plus ini kuadrat. Oke. Kemudian dikurang 8 dikurang 4 akar 2 ditambah 2. Per ini adalah min akar 2 pangkat 2 karena ini habis ya. Ya udah, ini jadinya kalau kita hitung 4 tambah 2 dikurang 8 ditambah 2 ini hasilnya adalah 0. Terus ini juga ditambah 0 per 2. Ya hasilnya 0. Ternyata betul kan? Nomor 2 gitu. Nah, memiliki titik ekstrim ketika X sama dengan akar 2 min 2 plus akar 2. Nah, kalau kita lanjutkan dari ini berarti kita lanjutinnya dari sini ya. Untuk yang titik ekstrimnya. Maka yang keempat itu kita ngeceknya adalah seperti ini. Ingat F aksen X sama dengan 0 kan? Berarti sebenarnya penyebab 0-nya itu di bagian atasnya ini. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berhubung angkanya nggak bagus, ya kan? Berapa dikali berapa hasilnya 2 kalau ditambah hasilnya 4, maka menggunakan yang namanya, rumus ABC ya. 1,2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C ya. Dimana di sini kita dapat info bahwa A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 2. Nah, ini per 2A gitu ya. Per 2A. 2 kali 1. Jadi X 1,2-nya ini akan sama dengan yang namanya min 4 plus minus akar 16 dikurang 8. 8 per 2. Sehingga ini kalau kita lanjutkan berarti X 1,2-nya sama dengan min 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Jadi X 1,2-nya ini adalah min 2 plus minus akar 2 karena sama-sama dibagi 2 ya. Nah, jadi jawabannya ada 2. Yang pertama adalah min 2 plus akar 2. Yang kedua adalah min 2 min akar 2. Ternyata emang ini merupakan titik ekstrim nih. Ya, memiliki titik ekstrim. Ini titik ekstrimnya, ini pun juga titik ekstrimnya. Sehingga kalau kita masukkan sama dengan 0 gitu loh. Jadi nomor 2 sama nomor 4 ini kalau kita cek ya tadi sebenarnya untuk nomor 4-nya ternyata yang ini termasuk titik ekstrim nih, yang di nomor 2 gitu loh. Nah, atau kalau enggak namanya memiliki titik ekstrim ini kalian bisa cek juga seperti ini. F aksen ini nomor 4 ini kalian boleh cek F aksen min 2 plus akar 2 sama dengan 0. Ternyata betul juga. Kalau kalian masukin kan hasilnya nanti atasnya 0 per 2 sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi kalau untuk nomor 15 kalau mau cek seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah, misalnya min 2 plus akar 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali min 2 tambah akar 2 ditambah 2 per min 2 ditambah akar 2 dikurang 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, atas ini kan kalau misalnya dikerjain kan jadinya 4 dikurang 4 akar 2 ditambah 2 dikurang 8 ditambah 4 akar 2 ya. Seperti ini. Ini. Nah, ditambah 2 per akar 2 pangkat 2. Sama dengan ini kan habis nih. Ya. Ini pun juga habis.
Jawabannya 0 per 2. Ya jawabannya 0 gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan matematika IPA, matematika saintek untuk SIMAK UI tahun 2017 dengan kode 341 dan dengan nomor 2 dan nomor 3 yang mungkin sedikit sulit. Bukan sedikit lagi, itu sulit banget. Jadi mungkin butuh waktu lama. Kalau ketemu soal kayak gitu tinggal skip aja ya. Jadi kita kerjakan dulu, try poin semaksimal mungkin. Oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau mungkin ada pertanyaan, ya tinggal langsung aja terus di kolom komentar, atau kalian boleh DM Instagram saya. Oke. Semoga ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gue Heri Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.